Happy weekend semuanya. Di video kali ini melihat lebih dekat, kita akan mengulik ya dua saham. Cuman di video ini saya akan bahas TKIM dulu. Dan nanti satunya kita bahas di INKP. Jadi nanti di akhir video di INKP teman-teman bisa simpulkan bagusan mana, TKIM apa INKP. Yang aslinya juga dua perusahaan ini termasuk perusahaan segrup ya. Jadi tidak ada masalah dan kita tinggal milih aja siapa yang terbaik dari yang paling baik. Itu aja sih. So far dua perusahaan ini perusahaan yang oke, termasuk perusahaan blue chip. Cuman ya tinggal memilih aja lah. Itu aja sih. Oke, kita bahas melihat lebih dekat tentang TKIM. Ini news kemarin udah muncul tanggal 18 hari Jumat ya. Ini juga kita bahas di video di pagi hari perihal laba TKIM ya yang tumbuh 97% ke 345 juta US dollar ya. Nah, ini efek di sini udah dijelaskan sih, setoran entitas asosiasi naik. Nah, ini cuman kita mau bahas lagi lebih detail di laporan keuangan dan juga nanti di akhir ada teknikalnya seperti apa si TKIM ini. Check this out. Kita mulai pembahasannya. TKIM sendiri secara historikal ya. Secara historikal dia didirikan pada tahun 1972, tepatnya di tanggal 2 Oktober. Perusahaan ini juga lingkup usahanya itu ada di bidang industri, perdagangan dan bahan-bahan kimia. Saat ini perusahaan bergerak di bidang industri produk kertas, kertas industri, produk pengemas, dan lainnya. Nah, ini kita cek aja produk dari TKIM. Nah, ini akan dijelaskan produk-produk dari TKIM itu apa aja. Tentang kami di websitenya di TKIM ini dijelaskan juga tentang produk-produknya tuh apa aja yang dimiliki oleh TKIM. Di sini udah dijelaskan. Nah, ini jejak langkahnya ya dari tahun ke tahun memiliki 13 paper machine atau 13 mesin ya, mesin kertas. Lalu berhasil memproduksi 2008 tuh memproduksi kertas 1048 KTA dan kawan-kawannya. Nah, ini produk kami. Nah, ini produknya ada wet grade paper, brown grade paper, stationery, chemical, carton box, dan packaging. Ini kita contoh aja lah yang wet grade paper ya. Wah, ini di sini ada jelaskan ada Sidu. Oh, ini apa ya, bisa dikatakan brand-brand yang sudah terkenal lah ya di masyarakat ya. Sidu ini yang paling itu ya. Lalu kita ganti lagi lah brown grade paper. Nah, ini terus lalu stationery nih, terus lalu ada produk apa lagi tadi, chemical ini tidak ada sih, karton box, packaging. Oke, nah ini extra rainbow, ini nama-namanya ya, ini brand-brandnya, brand-brand dari dibalik dari siapa ya, si TKIM, si brand dari TKIM sendiri itu sih ya. Ini oke, ini dijelaskan sudah produk-produknya apa aja. Lantas kita kembali lagi ke historikalnya. Nah, ini entitas induk utama dari perusahaan adalah PT Puri Nusa Eka Persada, didirikan di Indonesia, merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas, Sinarmas Group di sini ya. Jelaskan banget. Terus total saham ini ada 3 miliar ya, 3 miliar lembar saham. IPO pada tanggal 3 April 1990. Jadi tadi 72 didirikan, 18 tahun kemudian mereka IPO ya. Mereka IPO di Bursa Efek. Mereka IPO di Bursa Efek dengan harga ini 9.500 per lembarnya. Oke, mungkin itu udah basa-basi atau historikalnya dari si TKIM. Kita lihat ya, laporan keuangan kuartal ketiga secara keseluruhan ya, asetnya naik, kasnya turun, piutangnya naik, piutang pihak ketiga terutama naik. Piutang itu berarti perusahaan memberikan hutang ya. Persediaan turun tapi tidak signifikan ya, kecil banget. Dan juga aset lancar lainnya pihak ketiga ini naik.
Yang aset tidak lancar, investasi pada entitas asosiasi ini naik, lumayan kenaikannya. Lalu aset hak gunanya turun, aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan ini turun. Yang lainnya bisa dikatakan minor, aset biologisnya turun. Oke, kita tidak akan membahas kasnya seperti apa. Kalau sekilas kasnya 188, ini dalam ribuan dolar ya, 188 juta, berarti 188 juta US dollar. Kalau diuangkan itu sebesar, lihat, 188 juta US dollar. Nah, ini juta dikali 15.500. Juta miliar 2,9 T. Kasnya doang. Dengan kas 188, total hutangnya itu ada, wah banyak banget nih. Juta, miliar, 1,3 miliar. Cuman yang paling signifikan kan ini pinjaman bank jangka pendek, ini 400. Lalu ada liabilitas jangka pendek juga yang berbunga, ini biasanya pinjaman jangka bank. Pinjaman bank ini, lalu pembiayaan, utang murabahah, terus sama pembiayaan ini, terus pinjaman wesel ini juga berbunga sih. Kalau kita hitung-hitung utang berbunga jangka pendek itu sebesar 43 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 0,465. Berarti 82 ditambah 439. Nah, kisaran 521,465. Berarti bisa dikatakan 521 apa ini berarti juta ya. Nah, ini termasuk besar kalau kita bandingkan dengan kas, memang kurang oke ya. Dan kita cek juga di Stockbit. Untuk perusahaan ini, debt equity rasionya itu berada di berapa ya, kita cek. Bentar, kita cek dulu sambil menunggu, kita turun ke bawah, udah ke liabilitas dan kita ke penjualan ya. Nah, ini penjualannya naik ya, kalau kita hitung penjualannya naik itu tidak sesignifikan yang tadi ya. Kalau tadi secara net kan naik 95%. Penjualannya sendiri itu cuma naik 885 dikurangi 744 dibagi 744 kali 100. Naikannya hanya 19% lah, 19%. Nah, itu. Naiknya hanya 19%, sedangkan beban pokok atau COGS-nya, beban pokok penjualan itu naiknya sebesar 744 kurangi 640 bagi 640 kali 100. Naiknya 16%. Jadi bisa dikatakan gross profit-nya itu cuma naik sebesar 2-3% lah, nggak sampai 5% sendiri, hanya sebatas itu. Nah, ini kita lihat ya TKIM, berdasarkan dari historical case statistiknya di Stockbit, net debt equity rasionya itu sebesar berapa nih? Nah, total liabilitas terhadap equity ini 0,65 ya, bisa dikatakan ya oke lah, masih tahap wajar, separuh lebih dikit, jadi perusahaan ini bisa dikatakan sehat. Itu sih. Oke, kita balik lagi ke sini. Secara penjualan tidak naik signifikan, itu tidak oke banget, cuman ini memang bagian atas laba netonya ini naiknya signifikan. Sebelum ke sini kita lihat dulu penjualannya ini yang membuat naik itu apa aja gitu. Nah, di note nomor 34 ini ada jenis barangnya itu kertas budaya sama kertas industri dan lainnya. Nah, ini paling banyak itu ada di kenaikan, semuanya naik ya, tapi paling signifikan di kertas budaya. Saya kurang tahu juga ini kertas budaya ini apa ini maksudnya. Maksudnya dalam artian itu yang mana? Kalau kita lihat produknya ini kan berdasarkan ini ya, produk-produknya udah dikelompokkan sendiri ya. Ada packaging, ada karton box, ada chemical, ada stationery, ada brown grade paper, ada wet grade paper. Nah, ternyata di laporan keuangannya tidak disendirikan per produk, jadi kita kurang tahu nih paling itu yang mana gitu. Nah, cuman ini paling banyak lokal atau ekspor paling banyak masih di lokal ini sendiri sih. Lokal paling banyak kepada bahkan 10%, yang lebih dari 10% ini ada nih di PT Cakrawala Mega Indah, itu di atas 10% nih. Sisanya itu yang ya masih di bawah 10% sih. Itu sih. Ini oke.
Lalu kalau kita lihat ya tadi ya, entitas asosiasi negatifnya, asosiasi sosial tuh apa yang membuat perusahaan ini naik ya? Kalau kita cek, oh, ini mana nih? Bagian atas ini laba net dari entitas asosiasi ini kita cek di note 13. Di note 13 ini terlihat dari ini. Nah, ini pada PT Oki Pulp and Paper Mills di mana kepemilikannya tuh 49,08 hampir mayoritas. Cuman ini nggak tahu ya entitas perusahaan ini di bawahnya ini tuh ada perusahaan apa aja. Kalau hanya 2 perusahaan bisa dikatakan TKIM ini atau Kertas Kimia ini sebagai minoritas. Tapi kalau ada 2 minimal berarti kan bisa dikatakan dia sebagai pemegang utama lah, tetap pemegang utama. Nah, ini nominalnya naik dari sini ya. Bagian atas laba neto, share on net profit itu 276 juta ya, 276 juta US dollar ya. Itu kalau kita rupiahkan itu sebesar 276 juta kali 15.500. Itu sekitar juta miliar 4,2 T, lumayan juga gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau perusahaan itu tidak mendapatkan net. Nah, itu. Meskipun porsi dari TKIM di situ lumayan besar juga ya, 49,08%. Nah, kalau kita mau oke dalam artian mau lihat ya penjualan dan kawan-kawan dari TKIM ini tuh aslinya naik berapa gitu. Kalau secara net tadi kan naik 95%. Nah, tinggal kita kurangin aja. Ini kurangin ini, nanti bagian atas laba netnya ini samain aja dengan yang sebelumnya. Kalau kita kurangin 276.734 dikurangi 156.661 dibagi 156.661. Nah, ini kurangi 120.073 aja. Nah, jadi di akhir ini 345.184 kurangi 120.073. Nah, netnya hanya segini, 225 kali. Nah, ini kita bagi dengan 175. Bentar, kita catat dulu biar nggak lupa. Kita catat dulu di sini. 225 kali. Nah, ini dikurangi aja 175 647. Nah, 49 kenaikannya 49 juta US dollar. Kalau dalam satuan itu ya nominalnya ya 49 juta US dollar dibagi 175.647 kali 100. Nah, kenaikannya aslinya perusahaan ini kalau kita hiraukan entitas asosiasinya tadi itu hanya naik 28%. Masih oke, hasilnya masih oke, tapi tidak sewow yang sesuai ini gitu. Sesuai dari apa yang bisa dikatakan peroleh oleh perusahaan sampai 97% gitu. Cuman ini akan menjadi hal yang positif dari perusahaan nantinya, terutama ini bisa jadi bagian dari passive income sendiri sih. Itu sih. Cuman kita logika aja kalau kita lihat perusahaan dari entitas asosiasi dari namanya itu kan tidak jauh beda ya dengan perusahaan ini sendiri ya. Oke, Pulp and Paper, jadi sesektor. Jadi kalau perusahaan ini untung, pasti TKIM sendiri akan untung sendiri sih. Itu sebaliknya kalau TKIM minus ya ini juga pasti besar kemungkinan juga minus karena masih satu sektor. Mungkin itu secara teknik, secara fundamental. Dan kondisi sekarang TKIM ini ada di PI 3,57 ya, bisa dikatakan murah, tapi PBV-nya itu ada di angka 0,78 di bawah 1, bahkan murah banget perusahaan ini. Secara year to date perusahaan ini baru naik 7% lah sejak awal tahun. Dan kalau kita lihat labanya dari net profitnya ini di tahun 2022 harusnya ini perusahaan ini akan capai laba yang sangat signifikan ya di akhir tahun nantinya. Karena kalau dihitung-hitung sampai Q3 ini totalnya udah melebihi yang sebelumnya. Udah melebihi tahun 2021. Harusnya perusahaan ini juga naiknya lumayan lah. Oke, jadi untuk kondisi sekarang TKIM bisa dikatakan murah. Itu secara fundamental, secara teknikal
Ini perusahaan juga oke, masuk kondisi low risk. Tinggal kita tunggu di gap ini dengan target jelas ya. Saya gambar di sini di angka 9.870 itu harusnya achieve sih untuk perusahaan ini. Jadi secara fundamental oke, secara teknikal oke, harusnya perusahaan ini punya potensi upside yang menarik ya, terutama nanti di window dressing di akhir tahun. So, kita bisa maksimalkan, tinggal risk-nya seperti apa. Dan kita harus mengerti ya, perihal perusahaan ini itu lawannya apa. Nah, lawannya adalah, ini kan kertas ya, jadi bahan baku sih. Itu kondisi dari perusahaan. Jadi kondisinya ada hubungannya dengan harga komoditas dari si kertas itu sendiri. Oke, mungkin itu ya, melihat lebih dekat di video kali ini tentang TKIM. Jadi secara teknikal oke, secara fundamental juga murah. So, tinggal kita menyesuaikan dan atur manajemennya. Mungkin itu pembahasan tentang TKIM. Kembali nanti di video selanjutnya, pembahasan melihat lebih dekat dengan INKP. Dan nanti di akhir video di INKP akan saya bahas bagusan mana TKIM dan INKP. Bye-bye.